Alright, baik lagi guys. Gue kali ini akan bahas lagi mengenai kripto, dimana market udah mulai ada sedikit optimisme terlihat dari pasar ya. Karena kita tahu sendiri 2 hari terakhir terdapat isu besar ya, makroekonomi secara global cukup terganggu terhadap perusahaan raksasa ya, yaitu Evergrande yang mengalami bisa dibilang debt default ya, atau ya gagal hutang gitu guys. Tapi hari ini atau tepatnya tadi malam ya, tadi subuh ada kabar, ada berita di mana sudah banyak berita-berita baik seperti ya akhirnya Cina Evergrande ini resolve ya interest paymentnya terhadap obligasinya ya. Dan juga kita lihat juga ini ada berita juga ya dari CNBC Indonesia juga membahas ya mengenai ini. Nah ini ya, Bank Sentral China, The People Banks of China (PBOC) mengguyurkan ratusan triliun yuan ke dalam sistem keuangan China guna menekan kekhawatiran pelaku pasar terhadap krisis perusahaan properti raksasa China Evergrande Group. Dilansir dari Bloomberg, PBOC menyuntikkan dana sebesar 120 miliar yuan atau setara dengan 264 triliun ke dalam sistem perbankan. Dengan adanya bagai berita-berita baik yang menepis bahwa kekhawatiran ini tidak terus berlangsung, sehingga membuat market pasar lebih optimisme ya. Nampak juga dari market global, saham Indonesia, saham Amerika, India semua terlihat hijau hari ini ya. Dan juga kita akan bahas juga mengenai teknikalnya tentunya ya, teknikal dari Bitcoin. Dan juga kalau kita lihat di sini sebentar ya sekilas, ini market global ya, dari market US, S&P 500, dan juga seperti lihat Prancis, UK, Euro, ya rata-rata Nikkei, Jepang. Dan ya rata-rata mayoritas itu hari ini tuh mulai pada hijau ya. Maksudnya ya terlihat sedikit market tuh merespon dengan baik gara-gara adanya kabar bahwa kasus Evergrande itu akan segera diselesaikan ya. Ya karena memang si kasus ini kenapa membuat pasar global risau ya. Kalau kalian mengetahui tentang kasus tahun 2008 guys, tentang krisis moneter yang tadi saat itu gara-gara juga sama kasusnya properti juga. Kalau kalian nonton film The Big Short, nah itu juga menggambarkan bagaimana kondisi market pada tahun saat itu ya. Itu film keren banget, gua udah nonton. Nah sekarang kita akan bahas ya bagaimana sebenarnya, apakah chart juga mengikuti keoptimismean pasar gitu, ataukah ini hanya euforia sesaat gitu ya. So langsung aja kita ke pembahasannya, let's go, gas bro. Yo, what up guys? Balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time ya. Seperti biasa gue akan bahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Kali ini gue akan bahas atau update mengenai pergerakan Bitcoin secara technical analysis. Dan juga ya tadi kita udah lihat ya, ada isu besar sebenarnya yang menghantui market pasar global ya. Karena ya itu sebuah momok yang mungkin menakutkan, karena ini pernah terjadi, takutnya terjadi sama dengan halnya tahun 2008. Maka respon pasar saat itu pada saat ada kabar mengenai raksasa perusahaan properti yang bisa dibilang gagal hutang ya, itu cukup membuat pelaku pasar lama ya mungkin mengenang apa yang pernah terjadi pada tahun 2008 dulu ya. Makanya ya gue juga cukup lagi menggali juga apa yang sebenarnya terjadi ya terhadap market global, apakah akan separah itu. Tapi ya setelah gue lihat-lihat akhirnya tidak akan, katanya tidak akan begitu berimpact ya, apalagi terhadap Amerika juga dan terhadap global katanya tidak akan begitu berimpact. Dan kalian juga boleh tonton ya, jangan sekali kok berita-berita mainstream yang membahas ya. So kita balik lagi ke technical guys ya, seperti yang pernah gue bahas pada video 2 hari yang lalu. Nah bisa dibilang breakdown ya dari support ini guys ya, dari broadening bottom ini ya. Tapi kalau kita lihat ke sini ya, dia sekarang berhasil lagi kembali malah ke area support penting yang pernah kita bahas ya. Pernah gua bilang ini sebagai benteng pertahanan ya, yang ini guys, yang orange ini ya. Dan bisa dibilang sekarang menjadi tembok raksasa ya. Karena ini sebuah resistance penting di mana kita harus respect. Di sini ada support ya. Support, lihat guys di sini. Jadi ini sangat cukup rapat. Ini sebuah resistance yang sangat penting, ini pas sekali ya. Kalau kita lihat di area 44.000 ya. Jadi apakah Bitcoin ini mampu menembus itu? Apabila mampu menembus itu, ini kecenderungan
lebih positif guys. Dan harusnya Bitcoin harus menjadikan resistance yang sekarang terjadi ini menjadi support. Jadi seperti ini ya. Ini baru akan confirm lebih positif. Tapi ada beberapa kemungkinan yang gue bisa lihat di sini guys. Kita coba time frame 1 hari. Di sini ada sebuah support yang menurut gue ini sangat-sangat rapi ya. Lihat. Ini benar-benar cantik banget. Support atau resistance bisa gue bilang, lihat. Ini terbentuk dari resistance ini ya, 1 2 3. Sini juga jadi support ya. Ini sangat benar-benar rapi banget ya guys. Jadi bisa dibilang ini sebagai resistance yang menurut gua penting banget juga buat kita pantau ya. Dimana ini berkali-kali chart ini respect terhadap resistance ini guys ya. Lihat di sini respect. Di sini juga menjadikan support, respect ya. Di sini juga. Jadi sisi positif ini gua bisa melihat ini masih kecenderungan cukup baik ya, ketika kembalinya bisa berhasil dari sini. Bahkan lebih bagus lagi menurut gua ya, kalau akhirnya ini dijadikan support kembali ya. Jadi Bitcoin mampu menjadikan ini sebagai support kembali ya, respect lagi di sini dan kembali bounce lagi di sini ya. Dan terus dimana kita bisa melihat potensi yang bisa terbentuk terhadap Bitcoin ini. Ini Bitcoin berpotensi membentuk falling wedge ya guys. Jadi pola falling wedge ini adalah sebuah kecenderungan bullish ya. Tetapi menurut gua ini perlu wave lanjutan untuk membentuk Bitcoin ini lebih firm. Jadi bisa saja Bitcoin terjadi reject di sini dan kembali lagi retest di sini dan boom. Ini untuk kecenderungan agak sedikit bearish ya. Tapi yang menurut gua lebih cocok ini sebenarnya seperti gua bilang kemarin. Gua bilang saat Bitcoin di harga 42.000, 43.000-an ya, kenapa nggak cocok buat jual ya? Karena pada saat itu berada pada area support ya. Lihat. Ini udah dekat-dekat dengan support ini. Ya, saat itu. Kita zoom ya. Ini juga support yang terbentuk dari sini. Jadi ya kecenderungan takutnya kita ditinggal naik dan akhirnya beneran dibawa mantul ya, dibawa naik. Dan berarti pada area sekarang sebenarnya kita lebih cuan ya dibanding kalian jual di area 42 ribuan. Sehingga sebenarnya area resistance juga sebenarnya bisa dibilang juga area yang cocok buat jual dibandingkan kita menjual di support ya. Lebih baik dijual di resistance dibandingkan jual di support. Karena bisa dibilang ya ini memang sebuah resistance yang sangat penting ya guys. Ini jelas sekali ini adalah resistance penting yang pernah terbentuk oleh Bitcoin sebagai support penting. Jadi ya menurut gue sih ini akan sangat berat sebenarnya menurut yang gue lihat di sini. Ini sangat berat untuk Bitcoin ini untuk menembus resistance ini ya. Warna di sini cenderungan akan cukup berat. Jadi apabila kalian mempertimbangkan jual itu terserah sih, kalau gue sih enggak ya. Karena gue masih dibilang masih dalam area profit juga, walaupun di bawah ke 38.000 masih dalam profit juga ya. Jauh akumulasi gue kan di sini masih dalam profit juga. Jadi ya nggak terlalu, kecuali yang gue ambil di sini ya. Gue sempat juga ada ambil di sini sih ya, mungkin agak minus dikit kalau yang ada ambil di sini saat itu, atau ya bisa dibilang sama ya. Gue sempat ambil di area sini juga kan. Untuk Bitcoin dan atau market cap besar mungkin gue akan keep ya. Ya gitu ya guys ya. Jadi intinya yang gue lihat di sini Bitcoin ini harus mampu membuat 44.000 ini menjadi support selanjutnya apabila ingin melanjutkan ke tren positif yang lebih kuat menurut gua ya. Jadi apabila Bitcoin ini tidak mampu mempertahankan 44.000-nya sebagai support ya. Jadi gua harapnya dia mampu menembus 44.000 dan retest di 44.000-nya dan seperti ini ya. Meskipun ini konsolidasinya sideways seperti ini akan cukup bagus. Dan juga gue akan melihat lagi Bitcoin dominance ya, dimana sebenarnya Bitcoin dominance itu masih dalam sebuah tren yang sangat positif ya guys. Kita coba ke time frame 1 hari ya, ini masih sangat positif untuk altcoin. Sebelumnya kan Bitcoin dominance ini sempat breakout dari tren minornya ya, atau secondary trend yang ini. Nah yang ini ya, Bitcoin dominance sempat breakout dari secondary trend ya, dan cukup mengguncang altcoin ya. Seperti yang kita tahu, apabila Bitcoin dominance naik,
itu akan mempengaruhi altcoin ya. Apabila Bitcoin dominance turun, itu akan sangat bagus untuk altcoin. Nah, kalau kita lihat sekarang Bitcoin dominance dalam time frame 1 hari ini dalam sebuah koreksi ya, atau dalam candle merah penurunan, ini sangat bagus sekali hari kemarin dan hari ini. Lihat ya. Dan kalau kita lihat ini secara major resistance ini ya, kalau kita lihat ambil dari awal tahun 2021, ini Bitcoin dominance masih dalam sebuah downtrend parah ya, super downtrend. Jadi sebenarnya secara garis besar, secara major trend, altcoin masih dalam sebuah trend yang bagus ya guys ya, karena Bitcoin dominance-nya masih dalam trend turun. Jadi sebenarnya Bitcoin dominance ini akan sangat lebih bahaya itu apabila sudah menembus major trendnya ini guys ya. Ini yang sebelumnya kan hanya minor trend. Secara garis besar sekarang market masih terlihat belum benar-benar parah sekali gitu ya, maksudnya masih belum benar terlalu parah gitu ya. Tapi kalau waspada, kita harus tetap waspada, selalu antisipasi apa yang akan terjadi ke depan ya. Ini kalau kita lihat pada saat market crash Mei ya, ini pembentukan Bitcoin dominance, candlenya ini benar-benar ini luar biasa ya. Ini bullish engulfingnya yang terlalu gila ya, candle lihat. Ini ya bullish engulfing buat market cap dominance ya. Dan beda pada saat terjadi check off atau kepanikan terhadap market sekarang ini, lihat Bitcoin dominance tidak mereaksi terlalu parah ya. Sehingga kita bisa konfirmasi altcoin ini masih dalam sebuah tren yang bagus. Apalagi kalau kita lihat ini ke total market crypto, ini udah kembali lagi ya ke 2 triliun USD. Ini terlihat cukup baik. Ini juga kita bisa lihat ini berkemungkinan bisa dibilang ini membentuk sebuah downtrend channel atau descending channel ya untuk total market cap crypto. Jadi ya ini sangat baiknya apabila total crypto market ini udah bisa breakout dari sini guys ya, dan ini menjadikan support dan begini. Tapi sejauh ini kecenderungan masih dalam sebuah downtrend yang kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita butuh untuk konfirmasinya breakout di sini guys ya untuk total market cap crypto. Apabila total market cap crypto berhasil breakout ya sangat baik. Jadi kesimpulan dari gua sih untuk Bitcoin sendiri, kalau kalian ragu atau kalau kalian menganggap Bitcoin ini akan sangat lebih dalam ya, kalian boleh mengurangi posisi di area sini sebenarnya, karena ini udah ada resistance. Tapi kalau kalian yang punya pandangan long term dan juga santai-santai aja, uangnya juga bukan uang panas alias uang dingin yang kalian nggak peduli itu setahun ke depan nggak dipakai maksudnya ya. Jadi kalian masih punya wah ini long term lah buat jangka panjang, jadi ya it's okay gitu ya buat di hold dulu. Tapi kalau kalian yang berpikiran ini akan market bearish ya, kalian cocok jualnya di resistance seperti ini, bukan jual di saat support seperti kemarin ya. Jadi bedakan saat market drop itu kalian beli, saat market naik kalian jual. Jadi beli di harga rendah, jual di harga tinggi gitu ya. Jadi ya seperti itu pandangan dari gua. Apa kalian mampu mencerna apa yang gua omongin? Ya. So ya, jadi bisa dibilang kalau gua sih bisa dibilang dalam titik sekarang gua nggak mengakumulasi ya, nggak menambah dan juga nggak menjual. Jadi ya keep koin-koin besar yang udah gua punya, dan ya gua belanja NFT aja. Oke. So ya, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.